Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Iblis Pemakan Jiwa. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 3. Cerita dimulai ketika hari sudah siang. Tae-san pun berencana untuk pergi meninggalkan rumah bordir itu dan kembali ke rumahnya. Di saat itu ia telah ditunggu oleh Kyung-won yang mengatakan kalau dia datang ke tempat itu untuk mengantarkan Tae-san kembali ke rumahnya. Akan tetapi Kyung-won sangatlah terkejut setelah melihat sebuah energi yang begitu kuat telah dipancarkan oleh Tae-san. Kemudian dengan nada yang dingin, Tae-san menanyakan kepada Kyung-won apa yang telah ia lakukan terhadap asasin yang telah mereka tangkap di malam itu. Kyung-won pun mengatakan kalau dia telah mengurung asasin itu di ruang bawah tanah yang berada pada tempat pelatihan pasukan naga. Mendengar itu, Tae-san pun langsung berpaling sembari mengatakan kalau apa yang dilakukan oleh Kyung-won adalah sesuatu yang bagus karena dia ingin berbicara secara langsung kepada asasin itu. Kyung-won bergumam, energi yang dipancarkan oleh Tuan Muda sangatlah hebat. Apakah dia memang benar-benar Tuan Muda kedua yang aku kenal? Bukan hanya energinya saja yang telah berubah, akan tetapi sikap dan juga perilakunya sangatlah berbeda daripada yang biasanya. Bahkan ia juga memiliki sebuah skill yang sangat mumpuni untuk menyerang seorang asasin yang telah bersembunyi di langit-langit secara akurat. Setelah aku memeriksa tempat persembunyian itu, ternyata Tuan Muda tidak melubangi langit-langit itu dengan acak. Akan tetapi ia mampu menancapkan pedang itu pada celah papan di langit kamar itu. Entah kenapa, aku merasakan kalau Tuan Muda seakan-akan telah berubah menjadi seseorang yang sangat berbeda. Dia bahkan mampu memberikan intimidasi hanya dengan tatapannya dan juga perkataannya. Beberapa saat kemudian, mereka berdua langsung berjalan untuk kembali ke rumah mereka. Di saat itu, mereka telah melewati pepohonan bunga sakura yang telah mekar menghiasi sudut jalan kota itu. Sambil berjalan, Tae-san bergumam, aku telah berhasil menghubungkan salah satu dari titik meridianku, dan itu telah menghasilkan sebuah peningkatan yang sangat besar kepada tubuhku dan juga indraku. Namun saat ini masih ada 6 titik meridian yang perlu aku hubungkan untuk memulihkan kekuatan tubuh ini. Meskipun jalanku masihlah panjang, akan tetapi aku sudah melewati sebuah tahapan untuk menjadi seorang sampah. Siapa yang menyangka kalau aku akan merasa senang hanya karena sebuah pencapaian yang begitu kecil. Entah kenapa pada kehidupanku yang kedua ini aku merasa kalau aku banyak berubah. Namun tiba-tiba saja di tengah perjalanan Tae-san telah bertemu dengan seorang wanita cantik yang berjalan diiringi oleh penjaganya. Ternyata wanita itu adalah Yeon Harin yang merupakan tunangan Tae-san. Melihat wanita itu, Tae-san bergumam, siapa wanita itu sebenarnya dan kenapa dia telah menatapku dengan cara yang seperti itu? Jujur saja, kalau wanita ini begitu indah dan juga sangatlah sempurna. Bahkan dari semua wanita yang pernah aku temui ketika aku menjadi Heavenly Demon, dia telah termasuk ke dalam peringkat 10 besar wanita yang paling cantik. Dan ini adalah sebuah kecantikan yang sangat langka yang bahkan tidak akan mudah untuk ditemukan. Kemudian Harin berkata, wahai Tuan Muda, apakah hari ini kau juga telah mengunjungi rumah bordir dan bersenang-senang bersama mereka? Mendengar pertanyaan itu, Tae-san tidak langsung menjawabnya. Ia bergumam, aku sama sekali belum pernah melihat wanita ini sebelumnya. Jadi apakah dia adalah kenalan tubuh ini? Aku rasa kalau Tae-san bukanlah orang yang bodoh. Dengan wajah yang memerah, Harin kembali berkata, apakah kau bersikap seperti ini karena kau merasa tidak puas dengan pertunangan kita? Jadi kau dengan sengaja melakukan itu agar aku menjadi benci dan pergi menjauhimu. Sontak Tae-san sangatlah terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka kalau wanita cantik itu adalah seorang tunangan dari pemilik tubuh yang telah ia rasuki. Kemudian Harin langsung mendekat kepada Tae-san sembari berkata, bahkan jika kau dengan sengaja melakukan itu, akan tetapi aku sama sekali tidak akan menyerah kepadamu. Jadi aku mohon jangan pernah menyerah juga kepada diriku. Melihat wajahnya yang begitu cantik, Tae-san kembali bergumam, awalnya aku mengira jika dari jauh kalau dia adalah 10 besar wanita tercantik. Akan tetapi setelah aku melihatnya dari dekat, dia dengan mudah telah masuk ke dalam 3 besar wanita tercantik. Tetapi apa yang ia bicarakan? Sejak dari awal aku sama sekali tidak pernah memilikinya. Dan ini adalah pertama kalinya aku bertemu dengan wanita ini. Jadi akan sangat mustahil kalau aku menyerah terhadap wanita yang secantik ini.
Kemudian Taisan berkata, "Bukan itu yang aku lakukan, tetapi aku sama sekali tidak akan pernah menyerah kepadamu." Mendengar perkataan Taisan yang tidak pernah menyerah kepadanya, seketika itu juga Harin langsung tersenyum sehingga wajahnya telah memancarkan aura kecantikan yang sangatlah luar biasa. Lalu Harin berkata, "Wahai Tuan Muda, akhirnya kau telah mengakui perasaanku yang selama ini telah kusimpan hanya untukmu." Di saat itu matanya telah berkaca-kaca dan juga hatinya telah dipenuhi oleh emosi karena sebuah perasaan yang begitu hangat telah memuncak di hatinya. Karena Taisan yang sama sekali belum pernah merasakan pertukaran sebuah emosi yang seperti itu, maka ia pun begitu canggung untuk berada di dekat Harin. Jadi ia memilih untuk pergi meninggalkan mereka berdua. Lalu sambil berjalan Taisan bergumam, "Tidak bisa kupercaya kalau seorang wanita telah membuatku menjadi resah, sedangkan aku adalah seorang Heavenly Demon. Dasar sialan, ternyata wanita adalah seorang musuh yang begitu kuat." Di saat itu Harin hanya bisa memperhatikan Taisan yang telah pergi meninggalkan tempat itu, dan senyuman lembut telah menghiasi bibir merahnya, bahkan saking indahnya sampai-sampai siapapun yang melihatnya akan terpesona kepadanya. Namun tiba-tiba saja Taisan begitu heran saat melihat Kyungwon yang telah berjalan cukup jauh di hadapannya. Ia pun bertanya-tanya mengapa Kyungwon telah pergi meninggalkannya lebih dulu. Tetapi tanpa disadari oleh siapapun, sangat jelas terlihat kalau wajah Kyungwon telah menjadi merah yang menandakan kalau dia begitu malu saat bertemu dengan salah satu dari kedua wanita itu. Beberapa saat kemudian, sesampainya di dalam rumah, ia pun meminta kepada Soso untuk menyiapkan air hangat karena ia ingin mandi. Sambil menuangkan air hangat, Soso berkata, "Wahai Tuan Muda, aku telah mendengar kalau kau telah bertemu dengan Nona Muda ketika kau berjalan pulang." Saat mendengar Taisan yang bertanya dari mana ia mengetahui akan hal itu, terlihat Soso hanya tertawa sembari berkata, "Bukankah kau sudah tahu kalau aku adalah seseorang yang memiliki banyak mata dan juga banyak telinga pada penjuru Wuhan ini? Jadi jika hanya masalah itu, maka tidak mudah bagiku untuk bisa mengetahuinya." Taisan bergumam, "Aku yakin kalau kau adalah orang yang telah memberikan informasi tentang diriku kepada wanita itu." Kemudian Soso bertanya apakah Kyungwon baik-baik saja setelah pertemuannya bersama Nona Muda. Mendengar itu, Taisan bertanya apa yang dimaksud oleh Soso. Soso kembali berkata, "Wahai Tuan Muda, apakah Anda tidak tahu ataukah Anda hanya berpura-pura tidak tahu kalau Kyungwon sangat menyukai seorang penjaga yang selalu bersama Nona Muda? Yang aku tahu sudah sangat lama kalau Kyungwon menyukai Nona Soyun." Terlihat Taisan hanya tersenyum, ia bergumam, "Apakah itu alasannya dia langsung berjalan tanpa menungguku karena ia sama sekali tidak sanggup untuk bertatap mata dengan wanita itu?" Rasa takut dan hormat ini adalah sesuatu yang tidak terbayangkan saat dimana hanya ada rasa takut dan juga rasa hormat ketika aku menjadi seorang Heavenly Demon pada kehidupanku yang sebelumnya. Semua orang akan tunduk dan takut kepadaku ketika mereka berbicara di hadapanku. Dan sekarang entah kenapa aku sama sekali tidak ada merasa marah ketika semua orang berbicara kepadaku dengan begitu santai. Apakah mungkin hal ini telah terjadi karena jiwaku telah tercampur bersama jiwa Taisan? Aku merasakan ada begitu banyak sesuatu yang sangat menarik telah terjadi di sekitarku. Beberapa saat kemudian, ketika hari sudah malam, Taisan langsung berjalan menuju sebuah rumah yang terletak di dalam hutan, yang mana rumah itu adalah sebuah penjara bawah tanah yang berada pada tempat pelatihan pasukan pedang naga. Kemudian Kyungwon menyalakan sebuah obor untuk menerangi jalan mereka. Di saat itu mereka berencana untuk menuju ke ruang bawah tanah yang mengurung seorang asasin yang telah mereka tangkap. Ketika mereka telah sampai di hadapan kurungan itu, Kyungwon berkata, "Wahai Tuan Muda, untuk saat ini aku sudah memblokir semua titik tekanan darahnya agar ia tidak bisa menyerangmu. Namun tetap saja dia adalah seseorang yang begitu buas yang bisa melakukan apa saja meskipun tekanan darahnya telah terkunci." Akan tetapi Taisan hanya tertawa tipis saat mendengar perkataan Kyungwon yang memintanya untuk berhati-hati kepada asasin itu. Setelah memasuki ruangan tahanan itu, Taisan pun langsung menatapnya dengan tatapan mata yang sangat tajam. Di saat itu, ia telah melihat kalau asasin itu telah tergeletak di atas lantai dan berpura-pura tidak sadarkan diri. Terlihat Taisan langsung tersenyum ketika melihat asasin itu yang telah memiliki sejumlah energi negatif yang lumayan cukup pada sekujur tubuhnya.
Taisan bergumam, pikiran yang paling berbahaya adalah sebuah pikiran yang dimiliki oleh para asasin. Tetapi mereka juga telah memiliki kekuatan jiwa yang sangat kuat. Maka sudah pasti kalau aku akan bisa mendapatkan banyak sesuatu dari asasin ini. Dan sekarang aku memiliki satu buah meridian yang telah terhubung, jadi aku akan langsung mencobanya. Kemudian Taisan meminta kepada Kyungwon untuk pergi meninggalkannya karena ia akan mengurus asasin itu dengan kedua tangannya. Mendengar itu, Kyungwon sangatlah terkejut. Ia berkata, "Wahai tuan muda, apa yang akan kau lakukan? Dia adalah seorang asasin yang sangat kejam dan juga berbahaya bagi dirimu." Dengan santainya Taisan berkata, "Apa yang bisa kau lakukan meskipun jika kau mengetahuinya? Kau bahkan tidak bisa merasakan kehadirannya ketika ia bersembunyi pada langit-langit ruangan itu." Kyungwon pun mencoba untuk membujuk Taisan agar ia tidak berhadapan dengan asasin itu hanya seorang diri, apalagi dia adalah seorang seniman bela diri yang sangat terlatih. Dengan tatapan mata yang mengintimidasi, Taisan berkata, "Kyungwon, dengarkan aku baik-baik. Aku sama sekali tidak suka mengulangi ucapanku untuk yang kedua kalinya. Jadi pergilah sekarang juga." Sontak Kyungwon langsung terdiam. Ia sama sekali tidak bisa melawan dengan apa yang diucapkan oleh Taisan karena di saat itu mentalnya telah tertekan. Tanpa pikir panjang sedikit pun, secara perlahan Kyungwon menutup pintu penjara itu dan pergi meninggalkan mereka berdua di dalam ruangan itu. Sesampainya di hadapan pintu masuk penjara bawah tanah, Kyungwon berpikir, "Baru saja aku sama sekali tidak bisa bernafas karena sebuah tekanan yang telah dipancarkan oleh tuan muda. Bahkan aku merasakan kalau aku telah berhadapan dengan seseorang yang telah mencapai seni bela diri ranah tertinggi. Apakah ini benar-benar tuan muda yang aku kenal, ataukah selama ini dia telah menyembunyikan kekuatannya sehingga ia bersikap seperti orang yang lemah?" Ketika Kyungwon telah bergelut dengan pikirannya, tiba-tiba saja ia sangatlah terkejut ketika mendengar suara teriakan yang begitu keras telah bergema di dalam penjara bawah tanah itu. Kyungwon menyadari kalau itu bukanlah suara jeritan dari tuan muda, melainkan dari asasin itu. Kyungwon bertanya-tanya apa yang telah terjadi di dalam sana, sampai-sampai asasin itu telah menjerit dengan suara keputusasaan. Bahkan ia menyadari kalau itu bukan hanya jeritan kesakitan, akan tetapi sebuah jeritan yang sedang menahan kematian. Sebuah pemikiran telah terlintas di benaknya. Jika dia sedang sekarat, apakah dia akan berteriak seperti teriakan asasin itu? Bahkan di saat itu Kyungwon merasakan kalau kakinya telah bergetar dengan sangat hebat. Ia bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan oleh Taisan terhadap asasin itu. Pada sisi yang lain, terlihat Taisan telah menggunakan seni demonik pemakan jiwa untuk menarik energi negatif yang dimiliki oleh asasin itu. Namun sangat jelas terlihat kalau Taisan begitu kesulitan untuk menarik jiwanya karena jiwa yang dimiliki oleh asasin itu begitu kotor. Taisan bergumam, "Bajingan ini jauh lebih berbahaya daripada yang aku duga selama ini. Yang aku lihat kalau jiwanya telah terselimuti oleh energi kotor yang begitu pekat karena kehidupannya yang dipenuhi oleh kejahatan." Seni demonik pemakan jiwa telah dirancang untuk menghancurkan dan juga membakar jiwa, kemudian mengekstrak kekuatan dari jiwa yang telah dimurnikan. Wajar saja jika energi kotor itu telah bercampur dengan jiwanya, sehingga untuk memisahkannya kita harus menggunakan tenaga yang sangat luar biasa. Namun tiba-tiba saja Taisan merasakan sesuatu ketika jiwa asasin itu telah menyentuh telapak tangannya. Seketika itu juga ia pun langsung menghentikan teknik itu karena ia sama sekali tidak ingin menanggung sebuah resiko yang begitu berat pada kehidupan keduanya itu. Sambil memperhatikan tangannya, Taisan bertanya-tanya apakah asasin itu terlalu berlebihan untuk ia atasi. Setelah memurnikan pikiran yang tidak murni dari sebuah jiwa, maka yang tersisa hanyalah kekuatan jiwa yang begitu murni. Akan tetapi di dalam kasus ini, jiwanya telah rusak karena dia telah melakukan berbagai macam kejahatan pada seluruh hidupnya, sehingga energi yang tidak murni telah bercampur satu sama lain. Meskipun tidak banyak, akan tetapi energinya telah tercampur sehingga aku tidak bisa memurnikannya pada level yang seperti ini. Jadi sepertinya aku harus mengunjungi rumah bordir untuk sementara waktu. Tampaknya dalam kehidupan ini nasibku tidak berbau seperti darah, melainkan akan berbau dengan kotoran. Cerita pun berpindah pada rumah bordir bunga harum. Dan di dalam rumah itu terlihat sang pemilik begitu kesal karena seorang asasin yang telah ia pekerjakan untuk memantau Taisan telah tertangkap. Dengan kesalnya ia berkata, "Dasar sialan, sudah 2 hari sejak asasin itu tertangkap, ia sama sekali tidak kembali kepada kita. Bahkan ia juga tidak memberikan kabar kepada kita, sedangkan dia adalah yang terbaik di antara kalian semua." Namun tiba-tiba saja ia begitu terkejut ketika mendengar sebuah keributan yang terjadi tepat di depan ruangannya.
Ternyata sebuah keributan itu terjadi karena sang asasin telah kembali kepada wanita itu. Namun yang ia lihat kalau asasin itu sama sekali tidak bisa untuk berdiri dengan benar, bahkan tatapannya begitu kosong yang menandakan kalau dia tidak waras. Di saat itu ia pun langsung berteriak dengan sangat keras sampai-sampai bola matanya telah berputar ke arah atas. Melihat kejadian itu, ia pun langsung meminta kepada anggotanya untuk menekan titik tekanannya agar asasin itu bisa tersadar dan kembali normal sama seperti yang sebelumnya. Tanpa pikir panjang sedikit pun, mereka pun langsung menekan titik tekanannya yang berada pada bagian lehernya. Seketika itu juga tubuh asasin itu langsung bergejolak dan meleleh begitu saja sehingga membuatnya langsung tersungkur ke atas lantai. Sontak mereka semua yang ada di sana sangatlah terkejut dengan apa yang dilihat oleh kedua mata mereka. Benar saja, di saat itu yang tersisa dari asasin itu hanyalah tulangnya saja karena otot, daging, dan juga kulitnya telah meleleh menjadi sebuah cairan yang berbau busuk. Dengan kesalnya wanita itu berkata, "Dasar bajingan Tuan Muda Taisan, ternyata kau ingin bermain dengan cara yang seperti ini. Aku bersumpah kalau aku akan membalasmu." Kemudian masih dengan marahnya ia pun meminta kepada penjaganya untuk memanggil Danyung yang merupakan seorang wanita yang sebelumnya telah bermain bersama Taisan. Dengan wajah yang begitu gugup, penjaga itu berkata, "Kami telah bersiap untuk mengirimkan wanita itu kepada sang pemimpin Sekte Naga Merah." Namun wanita itu sama sekali tidak menghiraukan dengan apa yang diucapkan oleh penjaganya. Ia berkata, "Kita akan mengirimkan Danyung kepada Taisan karena ini yang aku inginkan." Penjaga itu berkata, "Jika kita membatalkan dan mengirimkan wanita itu kepada Taisan, maka Sekte Naga Merah akan mengejar kita karena sang pemimpin sekte itu telah menjadi pelanggan tetap di tempat ini. Jika orang buas itu telah mengetahui akan hal ini, maka sudah pasti dia akan menghancurkan tempat kita sampai tidak ada yang tersisa." Sekte Naga Merah adalah merupakan sebuah faksi Yunortodok yang sangat terkenal, bahkan mereka juga memiliki sebuah pengaruh yang cukup besar pada wilayah Wuhan. Dengan santainya wanita itu berkata, "Aku tahu akan hal itu, jadi batalkan kunjungan Danyun kepada Sekte Naga Merah dan biarkan mereka mengamuk dengan sesuka hati mereka." Sambil tertawa, wanita itu melanjutkan kata-katanya, "Kita akan mengirimkan sebuah hadiah yang begitu menarik kepada Tuan Muda Taisan agar ia mengerti kalau dia telah berhadapan dengan siapa." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.